Waktu kita ngomongin astronomi, yang kebayang pasti biasanya bintang, galaksi, atau enggak teleskop raksasa. Tapi ada satu sisi yang kayaknya sering kita bersinggungan, tapi enggak sepenuhnya tahu. Sejak Perang Dingin sampai hari ini, kemampuan melihat langit selalu berkaitan langsung dengan kekuasaan di bumi. Dari satelit, roket, sampai jaringan data di orbit, astronomi pelan-pelan berubah dari ilmu pengetahuan jadi instrumen geopolitik. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling pintar soal luar angkasa, tapi bagaimana manusia berupaya menembus dan menguasai ekosistem antariksa. Sekarang kita lihat sejarahnya. Semua ini nggak dimulai dari teleskop, dimulainya dari perang. Setelah Perang Dunia II, dunia terbelah dua, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bukan cuma soal ideologi, kapitalisme versus komunisme, tapi soal siapa yang punya teknologi paling kuat. Akar space race atau perlombaan antariksa itu sebenarnya dari teknologi militer. Di akhir perang, dua negara ini berebut ilmuwan roket Jerman. Amerika bawa Wernher von Braun, Soviet punya Sergei Korolev. Roket yang dulu dipakai buat senjata, diubah jadi kendaraan ke luar angkasa. Dan di titik ini, astronomi, eksplorasi, dan keamanan nasional menyatu dalam satu instrumen. 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1. Ini bukan cuma satelit pertama di orbit, tapi sebuah pesan politik. Analoginya, kalau mereka bisa mengirim satelit, mereka juga bisa mengirim hulu ledak nuklir ke benua lain. Yang jelasnya, Amerika panik. Ini yang disebut Sputnik Crisis. Setahun kemudian, NASA dibentuk dan dengan ini Space Race resmi dimulai. Singkat cerita Space Race ini, Soviet unggul duluan. Manusia pertama di orbit, wanita pertama di luar angkasa, dan Space World pertama. Lalu, Amerika membalas lewat proyek Mercury, Gemini, dan berakhir di Apollo. Puncaknya, waktu 1969, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin jadi pendaratan manusia pertama di bulan. Yang kita soroti, ini bukan cuma sains. Space Race adalah sebuah pertarungan citra. Siapa yang paling unggul di mata dunia? Di balik semua itu, ada tujuan yang sama, kekuatan. Satelit buat pengintaian, roket buat rudal nuklir, observatorium buat data strategis. Astronomi berubah jadi ilmu pengetahuan, jadi instrumen geopolitik. Dan disinilah pola itu lahir. Ruang angkasa bukan lagi netral. Dia jadi area kekuasaan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kemampuan melihat ke langit bisa menentukan siapa yang berkuasa di ekosistem bumi? Kenapa kemampuan mengamati luar angkasa bisa berubah jadi kekuatan politik? Dalam studi hubungan internasional, pola ini punya nama, astropolitik. Kalau geopolitik bicara daratan dan laut, astropolitik bicara soal orbit. Logikanya sama, siapa yang menguasai titik strategis punya keunggulan global. Teoretikus seperti Everett Dolman menyebut ruang angkasa sebagai high ground ultimate. Kontrol orbit rendah dan geostasioner setara dengan superioritas darat dan laut. Astronomi jadi instrumen geopolitik karena dia memberi dua hal paling penting, informasi dan kendali. Satelit pengintai bikin negara bisa melihat kekuasaan lawan tanpa melanggar wilayah udara. Komunikasi satelit menghubungkan pasar finansial, internet dunia, dan operasi militer. Jadi, siapa yang menguasai ini punya keunggulan strategis. Perlu kita ketahui, teknologi luar angkasa itu hampir selalu dual use. GPS bantu kita biar gak nyasar, tapi juga menentukan presisi rudal. Satelit cuaca bantu pertanian, tapi juga bantu perencanaan operasi militer. Inilah kenapa astronomi nggak pernah benar-benar netral. Hari ini, jaringan satelit jadi cara baru membangun ketergantungan dari GPS Amerika sampai konstelasi China. Jadi, astropolitik bukan cuma teori semata, tapi menjelaskan kenapa orbit jadi rebutan, kenapa data jadi senjata, dan kenapa pemainnya makin banyak buat ngejajah antariksa. Sekarang pertanyaannya berubah lagi. Siapa yang menguasai ruang angkasa hari ini, dan apa dampaknya buat dunia? Kalau di Perang Dingin pemainnya cuma dua, hari ini ruang angkasa jadi area multipolar. Amerika, China, Rusia, dan sekarang
perusahaan swasta. AS masih pemain paling kuat. Bukan cuma karena NASA, tapi karena Space Force dan industri swastanya. Seperti yang kita tahu, SpaceX. SpaceX bikin peluncuran murah dan masif. Starlink jadi tulang punggung internet dan militer. GPS, satelit mengintai, komunikasi, semuanya bikin AS punya informasi dominance. China membangun kekuatan ruang angkasa sebagai proyek nasional. Beidou, SpaceX Growth, dan kemampuan Assad buat menyangkal akses musuh ke orbit. Rusia fokus pada counter space, Assad, laser, dan perang elektronik. Tujuannya sama, kalau mereka nggak bisa menguasai orbit, mereka akan menyangkalnya dari lawan. Yang bikin era ini beda, aktor swasta sekarang jadi pemain geopolitik. SpaceX, Blue Origin, Amazon Kuiper, mereka infrastruktur strategis nasional. Kontrak Artemis, jaringan satelit ribuan unit, dan lobby kebijakan bikin mereka ikut menentukan arah politik luar angkasa. Rasanya, garis sipil dan militer jadi abu-abu. Teknologi astronomi hari ini bukan cuma teleskop. Dia jadi tulang punggung ISR, navigasi, komunikasi, dan pertahanan. Siapa yang mengontrol orbit, mengontrol data, ekonomi, dan militer. Sekarang kita lihat pengaruhnya buat negara berkembang. Dunia astropolitik yang lemah bukan cuma tertinggal, tapi bisa jadi ketergantungan. Hari ini, internet pedesaan, peringatan dini bencana, cuaca, pertanian presisi, bahkan navigasi kapal dan pesawat, semuanya bergantung pada satelit. Masalahnya, banyak negara berkembang belum punya kendali atas infrastruktur ini. Mereka bukan pemilik orbit, bukan pemilik data, dan bukan pemilik teknologinya. Di titik ini, luar angkasa bukan lagi soal sains, ini soal kedaulatan. Tapi cerita negara berkembang nggak selalu soal ketertinggalan. Ada sebagian yang mulai naik. Salah satu contohnya, India. India adalah bukti kalau negara berkembang bisa berubah jadi kekuatan luar angkasa. ISRO sekarang bukan cuma meluncurkan satelit sendiri, tapi juga meluncurkan satelit negara lain. Dari pengguna teknologi, jadi penyedia teknologi. Dari negara berkembang, jadi kekuatan luar angkasa regional. Masalahnya, buat sampai ke situ, jalannya nggak gampang. Biaya mahal, SDM terbatas, teknologi bergerak sangat cepat. Kalau sebuah negara cuma beli satelit tanpa membangun kapasitas sendiri, hasilnya bukan kemandirian, tapi ketergantungan strategis. Bisa dikatakan, ini inti astropolitik negara berkembang. Bagaimana naik kelas di luar angkasa tanpa jatuh ke perangkap ketergantungan geopolitik. Kalau dari pembahasan awal sampai akhir, kita tarik garis besarnya. Astronomi bukan lagi cuma soal bintang dan galaksi. Dari space race ke astropolitik sampai perebutan orbit hari ini. Ruang angkasa adalah area kekuasaan. Siapa yang menguasai orbit, menguasai data. Siapa yang menguasai data, menguasai ekonomi dan militer. Dan siapa yang menguasai ekonomi dan militer, dia mempunyai kekuatan dan kontrol. Buat negara berkembang, ini bukan soal ikut-ikutan teknologi canggih. Ini soal pilihan strategis. Mau jadi pemain atau selamanya jadi pelanggan. Karena abad ke-21, langit bukan lagi batas, tapi medan geopolitik berikutnya. See you next video.